Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil telaah jurnal dengan judul Dukungan Suami dan Depresi Postpartum dengan dosen pengampu yaitu Bu Fitra Arsy Nurqoliah SST MKep. Dengan saya sendiri atas nama Eka Febriani Intasari, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Pengertian dari PICO. PICO adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian atau tinjauan literatur yang lebih fokus atau terarah. P. Problem. Kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. I. Intervensi. Kata ini mewakili intervensi, faktor progestik, atau paparan yang akan diangkat dalam penelitian. C. Comparison. Kata ini mewakili perbandingan atau intervensi yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau paparan pada penelitian. O. Outcome. Kata ini mewakili target yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Di sini saya tampilkan jurnal yang saya gunakan yaitu Dukungan Suami dan Depresi Postpartum. Pertama, problem. Postpartum merupakan fase transisi yang dapat menyebabkan beberapa ibu mengalami krisis kehidupan, di mana setelah melahirkan, ibu akan mengalami beberapa perubahan seperti psikologi dan fisik ibu. Menyakiti diri sendiri dan bayi, tidak mampu merawat bayi, tidak mampu menyusui, dan juga stres. Beberapa ibu yang tidak mampu menyesuaikan perubahan psikologi dapat mengalami stres yang signifikan dan berkembang menjadi baby blues. Yang kedua, interpretasi. Faktor-faktor yang berperan pada kejadian depresi pasca melahirkan antara lain ialah faktor hormonal, faktor umur, dan paritas, pengalaman dalam proses persalinan, dan pelayanan kesehatan kurang baik, dukungan sosial, dan dukungan suami. Dukungan suami merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya depresi. Suami yang tidak memberikan perhatian komunikasi dan emosional yang intim membuat ibu rentan mengalami depresi. Salah satu bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan seorang suami kepada istrinya ialah dukungan emosional. Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian, perhatian, serta kasih sayang. Dukungan emosional ini dapat memberikan efek ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri, dan akhirnya seseorang istri menjadi lebih mudah menyesuaikan diri dalam mengasuh bayinya. Selain dukungan emosional, dukungan sosial lain yang dapat diberikan ialah dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan hormat dan rasa penghargaan kepada seorang istri untuk meningkatkan penghargaan dirinya. Dukungan instrumen bersifat bantuan yang bersifat material. Dukungan informatif seperti nasihat-nasihat dan saran yang positif. Semua bentuk dukungan sosial tersebut sangat berarti bagi wanita, terutama yang mengalami depresi pasca melahirkan. Yang ketiga, comparison. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Marshall tahun 2004 bahwa kurangnya dukungan sosial, terutama dukungan suami, dapat bersumber kepada tingginya depresi pada wanita. Setelah melahirkan, dukungan suami yang kurang memadai akan menyebabkan wanita merasa kurang diperhatikan, tidak mendapatkan bantuan, padahal pada masa setelah melahirkan merupakan proses penyesuaian yang berat bagi wanita, karena memiliki tugas dan tanggung jawab baru terhadap bayi. Weiss 1991 menjelaskan bahwa individu yang menerima dukungan sosial akan meningkatkan hormon. Wanita pasca melahirkan yang mendapatkan dukungan suami yang tinggi akan memiliki hormon yang tinggi pula, sehingga dirinya merasa percaya dan sanggup menghadapi berbagai stres yang muncul. Stres menurut Sarapino dalam SMED 1994 digambarkan sebagai stimulus, yaitu bahwa lingkungan dapat menjadi stresor terhadap individu. Segala keadaan yang tidak menyenangkan yang muncul baik sebelum melahirkan maupun setelah melahirkan dapat dianggap sebagai stresor bagi wanita pasca melahirkan.
Hal tersebut berdasarkan pendapat Kalister tahun 2009. Wanita pasca melahirkan banyak menghadapi stres dikarenakan beban baru, seperti bayi yang dilahirkan dengan berbagai tanggung jawab seorang ibu. Beck 1985 menjelaskan bahwa gejala-gejala depresi dapat dikenali melalui beberapa simptom, yaitu emosional, kognitif, motivasi, fisik, dan vegetatif. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala depresi pasca melahirkan yang terjadi pada wanita setelah melakukan persalinan. Oleh karena itu, dukungan suami merupakan faktor yang berkontribusi cukup besar untuk mengurangi kecenderungan depresi pasca melahirkan pada istrinya sendiri. Yang keempat, outcome. Berdasarkan analisis korelasi produk, Momen diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,842 dengan taraf signifikan 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan suami memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap depresi pasca melahirkan. Artinya, semakin tinggi dukungan suami, maka semakin rendah depresi pasca melahirkan yang terjadi pada wanita setelah melahirkan. Sebaliknya pula, semakin rendah dukungan suami, maka semakin tinggi depresi pasca melahirkan yang akan terjadi. Dukungan suami menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya depresi pasca melahirkan pada wanita setelah melahirkan. Di sini, analisis dengan kasus terkait yang pernah saya peroleh seperti ketika dulu saat saya praktik di salah satu puskesmas, saya menemukan pasien yang mengalami depresi postpartum. Beliau datang berkonsultasi mengatakan dirinya itu buruk, takut tidak bisa membahagiakan anak-anaknya, hingga saat itu hampir membunuh anaknya. Mood ibu yang cepat berubah dan cepat marah, atau biasa dikatakan baby blues, sehingga ibu yang mengalami depresi postpartum ini sangat membutuhkan dukungan dari suami ataupun keluarganya. Sehingga masukan dan saran yang dapat saya sampaikan pada telaah jurnal yang telah saya lakukan ini yaitu tingginya dukungan suami mempengaruhi rendahnya depresi pasca melahirkan. Hubungan negatif berarti bahwa semakin tinggi dukungan suami kepada istri setelah melahirkan maka akan semakin rendah depresi pasca melahirkan.